Hari ini saya akan melanjutkan tentang Absalom, Daud, dan keluarganya. Minggu lalu banyak yang gak hadir. Pasti kalau saya lanjut langsung part 2 bingung Anda. Absalom itu adalah salah satu anak dari Daud. Dia adalah salah satu pribadi yang luar biasa di zamannya. Karena Absalom itu punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh saudara-saudara tirinya. Tetapi di dalam kerajaan Daud itu ada dua kandidat yang akan naik sebagai pengganti Daud sebetulnya. Yang pertama adalah Amnon. Amnon adalah anak sulung Daud, anak pertama, laki-laki yang paling besar dari istri pertamanya. Amnon adalah salah satu pribadi yang digadangkan oleh Daud untuk menjadi pengganti dia. Tetapi di sisi lain, saudaraku, kalau kita melihat silsilah dari kehidupan seorang Absalom, Absalom dari istri ketiganya melahirkan Absalom. Absalom itu memiliki kelebihan dibanding Amnon, yaitu dia berasal dari keluarga, ibunya itu adalah seorang putri raja. Daud raja, ibunya putri raja, berarti Absalom punya kelebihan yang pertama, dia punya darah biru. Dan yang kedua, saudaraku, Absalom itu sangat tampan, ganteng banget. Jadi bahkan di firman Tuhan dituliskan, tidak pernah ada orang seganteng Absalom. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada celah pada dirinya. Mereka digadangkan berdua ini, tetapi mereka tidak punya konflik interest untuk berebut tentang kekuasaan dari Daud. Tidak ada. Tetapi yang menjadi masalah, kenapa pada akhirnya Absalom membunuh Amnon? Itu menjadi pertanyaan. Kemarin sempat di ibadah midweek yang lalu saya sempat share itu sedikit ya. Tetapi kali ini saya akan jelaskan cerita. Pendetamu mau bercerita didongengin jangan bobo, oke? Ya. Ya, ini begini ceritanya. Ini cikal bakal kenapa Absalom jadi musuh Daud, jadi musuh keturunan Daud. Amnon itu namanya. Begini, saudaraku. Kalau mau digambarkan begini, dilebay-lebayin dikit begini. Amnon tiba-tiba nggak doyan makan, saudaraku. Tidak berdaya. Hatinya gundah gulana, galau, tidak tenang, dia risau. Hari-harinya kering kerontang. Tidak punya semangat hidup lagi. Itu ciri-ciri orang apa? Bukan. Kalau anak muda nggak doyan makan itu apa? Oh ya itu stres kan, kita itu nggak bisa bayar listrik. Kalau anak muda itu kenapa? Jatuh cinta. Nggak doyan makan, lihat lampu mukanya ceweknya, betul kan? Biasa begitu, bapak-bapak begitu nggak? Oh enggak ya? Dulu Pak Wisnu nggak begitu? Lihat begitu. Ya. Jadi hatinya digerogoti oleh cinta yang dia berpikir begini, aku nggak mungkin memperolehnya. Cinta berat, cinta mati kepada adik perempuannya, tapi lain ibu. Kalian harus tahu ceritanya ini harus jelas. Jadi kenapa sampai terjadi bunuh-membunuh di dalam keluarga Daud. Kemudian ada salah satu sepupunya berkata begini, Yonadab namanya. Hai pangeran, mengapa engkau terlihat merana beberapa akhir ini? Amnon kaget ketika Yonadab melihat dan mengerti bahwa dia sedang gundah gulana. Karena terlihat sekali Amnon tidak bisa menyembunyikan kegalauan hatinya dari pandangan Yonadab. Terpaksa Amnon menceritakan rahasianya kepada Yonadab itu. Dia ngomong begini, Dab, mungkin begitu ya, Dab, aku terbelit cinta. Aku merana karena cintaku ini. Nggak doyan makan loh. Bapak-bapak begitu nggak sih dulu? Saya pernah begitu. Aduh, nggak doyan makan.
ya aku tok dah. Bapak-bapak gitu nggak? Aduh, nggak bisa makan. Terus Yonadab ngomong begini sama Amnon, pangeran, ceritakanlah, mungkin bisa membantu hatimu lebih lega. Kemudian Amnon terdiam sejenak. Dia diam. Sebetulnya di dalam diamnya dia mempersiapkan tenaga, kekuatan untuk mencurahkan isi hatinya kepada temannya ini, kepada sepupunya. Lalu Amnon melangkahkan kakinya ke ruang kamarnya menuju soto istana. Dari soto istana itu pemandangan gurun indah terbentang di depannya. Kemudian Yonadab sepupunya mengikuti dia. Tanpa sepatah kata pun, Yonadab hanya menyiapkan telinga untuk mendengar curahan hati pangerannya itu. Dan sebuah rahasia mulai dibuka. Dab, ya kenapa pangeran? Aku jatuh cinta sama adikku sendiri. Hah? Kamu jatuh cinta sama siapa? Sama Tamar. Tamar, bukan Tamara loh ya. Tamara Bleszynsky beda. Tamar. Aku jatuh cinta sama Tamar. Adik Absalom itu. Iya, betul. Yonadab berkata betul, dia memang cantik. Tamar memang seorang gadis yang cantik. Tapi aku jatuh cinta padanya. Amnon mendesak pada Yonadab, aku jatuh cinta sama dia. Setiap kali aku membuka mata, aku melihat mataku hanyalah, di depan mataku hanyalah gadis itu. Setiap aku menutup mata, yang terbayang hanyalah wajah gadis itu. Bayangkan saja betapa menyiksanya perasaan ini. Aku sangat merana saat ini. Sungguh merana karena aku terbius oleh racun asmara kepada adik tiriku. Saudaraku, ngantuk dah tuh dicerita gini. Lu nek minggu ngamuk-ngamuk dah aku. Ini nek Rebu tak cerita nih. Ya. Amnon berkata, belum pernah aku menderita seperti ini, Yonadab. Dengar ya. Yonadab ini terkenal licik dan lihai. Apa yang disampaikan? Kalau begitu, pangeran, berbaringlah di tempat tidurmu dan berpura-puralah sakit. Itu saran dari Yonadab. Terus Amnon bertanya, loh, kenapa aku harus berpura-pura sakit? Sudahlah pangeran, berpura-puralah sakit parah. Pastilah Raja Daud bapakmu itu, ayanda pangeran, pasti akan menjenguk. Maka ketika ayanda menjenguk, mintalah kepada pangeran, kepada ayanda pangeran itu putri Tamar untuk menjenguk pangeran. Yonadab mendesis di telinga Amnon. Dengar kalimat ini, saudaraku. Saya pakai kalimat mendesis. Kalau mendesis itu seperti ular. Konotasinya tidak baik. Biarlah putri Tamar menyediakan makanan di depan mata pangeran. Dan biarlah putri Tamar yang menyuapi pangeran, katanya. Kemudian Amnon terdiam sejenak dan mengangguk mengerti. Dan berusaha menyerap semua urat kelicikan dari Yonadab itu. Perangkap sudah dipasang, saudaraku. Kemudian berita Amnon sakit diberitakan di seluruh istana. Tidak lama kemudian Daud datang menjenguk anak sulungnya ini. Amnon mulai menjalankan strategi yang disarankan oleh sepupunya Yonadab itu. Sebagai calon pewaris tahta Daud, saudaraku, Amnon itu mendapat perhatian yang lebih dari cukup, bahkan sangat luar biasa dari seluruh istana. Semua orang berlebihan memperhatikan dia. Ya anak paling gede, dia punya 80% pengganti Daud, punya kesempatan itu. Maka semua orang boleh dikatakan cari muka sama Amnon. Dia berusaha untuk ini. Amnon berpura-pura lemas, tidak mau makan. Tapi Amnon minta Tamar datang untuk menjenguknya. Tanpa berpikir panjang, tanpa ada curiga secuil pun dari Daud, saudaraku. Ya udah, oke, saya setuju. Nanti adikmu Tamar yang akan datang merawatmu, kata bapaknya Daud itu.
Maka tanpa menunda waktu, saudaraku, Tamar segera berangkat. Sekalipun muncul sebuah pertanyaan dari hati Tamar, sebegitu seriuskah kakakku Amnon ini sakit? Sampai-sampai ayahandaku Daud itu menyuruhku untuk menjenguk kakakku ini. Padahal tanpa diketahui Tamar, saudaraku, perangkap sudah disiapkan untuk dia. Perangkap sudah menanti di depan matanya. Kemudian saudaraku, ketika Tamar memasuki kamar kakak lain ibu itu, dia masuk tanpa curiga sedikit pun. Kemudian Tamar menyiapkan makanan. Lalu Tamar ke sana mendapati Amnon sedang terbaring tertidur. Tamar mengambil sedikit adonan, lalu di depan Amnon ia menyiapkan kue untuk dipanggang. Setelah dikeluarkannya kue itu dari panci dan dihidangkannya kepada Amnon, Amnon tetap tidak mau makan, saudaraku. Ini seperti anjing saya, susah sekali makan, saudaraku. Aduh, repot ya. Maka Amnon berkata begini, suruhlah semuanya keluar dari sini. Kan di situ kan pasti ada penjaga-penjaganya yang ngurusi Amnon. Keluar, semua keluar. Setelah semua orang keluar dari kamar itu, saudaraku, berkatalah Amnon kepada Tamar, Tamar, bawalah kue-kue itu kemari ke tempat tidurku dan suapilah aku. Dan Tamar menurut, saudaraku. Dia ngikutin kakaknya. Setelah itu Amnon memintanya masuk kamar menyuapi. Tidak ada curiga si Tamar. Tetapi tiba-tiba langkah kaki Tamar terhenti. Mengapa, saudaraku? Karena tiba-tiba Amnon merengkuhnya. Merengkuhnya itu dari belakang. Sebelumnya tampak Amnonnya sesaat begitu lemas, bahkan makan aja nggak bisa. Sekarang terlihat Amnon begitu buas, begitu beringasnya memeluk Tamar. Ternyata Tamar mulai mengerti bahwa kakak tirinya itu sedang berpura-pura sakit saja. Kemudian dia berkata Amnon kepada Tamar, marilah tidur dengan aku adikku, pintanya. Dan Tamar berkata, tidak kakakku, jangan perkosa aku, jangan berbuat noda seperti itu. Hal itu merupakan hal yang hina. Itu kata firman Tuhan loh. Dan aku, kemanakah ku bawa kecemaranku? Itu kata Tamar. Amnon tidak mendengar jeritan dari adiknya Tamar. Dia tidak menggubris permohonan Tamar. Nafsunya buas telah mengalir di seluruh nadinya. Dan Amnon memaksa Tamar, memojokkan dia, menjatuhkan dia, dan memperkosa dia tanpa belas kasihan. Karena Amnon lebih kuat, laki lebih kuat, saudaraku. Jahat. Setelah badai nafsunya mereda, setelah dia puas memperlakukan Tamar, saudaraku, apa yang diinginkannya terjadi. Ada satu hal aneh yang menyelinap masuk ke dalam hati Amnon terhadap Tamar. Tiba-tiba, apa itu? Rasa sukanya sama Tamar berubah menjadi rasa benci yang lebih dari rasa sukanya itu. Tiba-tiba setelah melakukan itu, tiba-tiba rasa bencinya keluar. Rasa cinta menggebu itu padam seketika, seperti arang yang disiram air itu. Tiba-tiba gelora asmara yang hebat itu, sampai-sampai dia bisa berpura-pura sakit segala itu, tiba-tiba hilang. Hilang, saudaraku. Lalu terjadilah hal yang tidak terduga oleh Tamar yang telah terkoyak. Amnon memanggil pujangga-pujangganya, bawa perempuan ini keluar, tutup pintunya. Dia mengusir Tamar seperti pakaian kotor yang dibuang, saudaraku. Pelayannya menyeret Tamar keluar dari kamar itu, membanting pintu di belakangnya, lalu meninggalkan Tamar di dalam kepedihan yang mendera sepanjang hidupnya. Ini tak dongengin, jangan bubuk loh ya, tenang. Ini cerita supaya nanti saya bisa menjelaskan poin yang saya mau maksudkan, saudaraku. Di dalam 2 Samuel 13:15 dikatakan, tetapi sudah itu Amnon sangat benci kepada Tamar, dan kebenciannya itu lebih besar daripada cintanya semula. Lalu ia berkata kepada adiknya itu, keluar. Saudaraku, apa yang sebenarnya Amnon lakukan? Karena dengan mengusir Tamar keluar dari kamarnya, seolah-olah Tamar yang bersalah. Ngerti nggak? Dibuat drama. Karena bukan dia yang menjebak, tetapi Tamar yang memberikan dirinya kepada Amnon.
Saudaraku, kini status Tamar telah berubah. Dia bukan seorang gadis lagi. Dia bukan seorang perawan lagi. Dia bukan seorang wanita yang belum menikah. Tetapi adalah seorang korban keganasan. Keganasan yang menerkam secara brutal. Keganasan yang tidak memberi ruang untuk hidup normal lagi di zaman itu. Dan keganasan yang menancapkan taring tajamnya sepanjang hidup Tamar. Kini Tamar menjadi seorang korban yang telah kehilangan kegadisannya. Seorang korban yang sudah dirampas kehormatannya. Dan seorang korban yang terhina karena dicampakkan. Kehidupan Tamar rusak, terkoyak, terpuruk, terhina, terkapar, tak berdaya. Coba bayangkan, cerita ini dibayangkan jadi buat film dalam pikiran kalian. Kemudian Tamar menaruh debu di kepalanya, menyobek jubahnya, dan pergi sambil menutup mukanya dengan kedua tangannya, serta menangis pilu. Sebelum saya lanjut, saudaraku, kita mau belajar dari seorang Yonadab dulu. Apa yang bisa diambil dari seorang Yonadab? Bahayanya sebuah nasihat jahat. Kelihatannya bijak orang ini, kelihatannya pintar. Tapi orang seperti Yonadab itu bisa menyesatkan jika tidak memiliki moral yang benar, tidak punya takut akan Tuhan. Dan itu banyak, saudaraku, itu banyak menyelinap di dalam dirimu dan diriku kalau kita tidak sadari. Kecerdasan tanpa kasih atau tanpa takut akan Tuhan bisa jadi alat kejahatan. Coba satu kalimat dia keluarkan dari mulutnya, merusak kehidupan istana itu, betul? Betul? Merusak kehidupan Tamar. Bukan hanya sampai di situ. Terjadinya pertikaian di keluarga Daud karena satu kalimat Yonadab keluar. Maka pada malam hari ini satu hal lagi belajar dari tokoh Yonadab. Waspadalah terhadap siapa yang menjadi penasehat atau teman dekatmu. Amin. Lu amin apa enggak? Amin. Hati-hati. Yonadab mendesis. Hati-hati. Hati-hati. Sekali lagi saya ngomong loh, semua lini, semua bidang, hati-hati. Lanjut. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Tahu, saudaraku, Raja Daud mendengar peristiwa Tamar diperkosa oleh kakaknya Amnon. Dan ia menjadi sangat marah. Menjadi apa? Sangat marah. Dan tidak ada kelanjutannya. Daud cuman berhenti di kalimat apa? Ia menjadi sangat titik. Tidak ada kelanjutannya. Cuman marah. Hanya ia menjadi sangat marah. Ternyata Daud hanya sampai di level sangat marah dan titik. Tidak ada kelanjutannya. Kenapa? Meskipun Daud sangat marah ketika mendengar hal itu, ia tidak mampu melakukan apapun untuk menghukum Amnon. Tahu saudaraku kenapa? Coba ya. Ini saya mencoba tadi menemukan sisi teologisnya. Sisi psikologis dulu. Kenapa Daud tidak bisa melakukan apapun lagi? Dia seperti sapi ompong yang diam. Dia cuma marah. Kenapa kau lakukan itu? Dan cuma that's it. Dia tidak bisa menghukum Amnon. Kenapa? Karena pertama, dengar. Perasaan bersalah dan tidak berdaya di dalam moralnya. Kenapa? Karena Daud pun bersimbah dosa karena dia mengambil Batseba. Jangan ngerokok, loh, bapakmu ngerokok, papa aja merokok, kamu ngelarang aku ngerokok. Ngerti nggak sih? Dia nggak bisa. Dia tahu dia pun juga di titik itu, saudaraku. Konflik batin dia pun jahat. Dia membunuh Uria demi mendapatkan Batseba. Meskipun dia sudah bertobat, saudaraku, secara teologis, tapi dosa itu menciptakan rasa tidak layak moral untuk menghukum orang lain, terutama anaknya sendiri. Lah wong aku aja tidak bersih.
Aku bagaimana bisa menegur anakku, sedangkan aku dulu juga melakukan yang sama. Itu loh, Daud jadi diam, jadi sapi ompong dia gak bisa apa-apa. Maka nubuatan Tuhan yang disampaikan di dalam 2 Samuel oleh Nabi Nathan, dikatakan begini, bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keluarga Daud. Makanya minggu lalu saya ngomong kan, karena satu kesalahan seorang Daud membunuh Uria dan mengambil Batseba, maka di depan mata Daud dia akan melihat keturunannya saling membunuh, saling banyak yang mati di depan dia. Itu konsekuensi yang harus dia pegang. Meskipun Daud itu istimewa di mata Allah. Kenapa? Karena Daud melo sama bapaknya, sama Tuhan. Dia melo, dikit-dikit dia nangis, dikit-dikit dia buat mazmur sama Tuhan, dikit-dikit dia meranakan hatinya kepada Elohim Yahweh. Allah tahu, tapi konsekuensi dosa harus jalan. Dan dia harus melihat keluarganya satu persatu mati di depan dia, anak-anaknya. Saudaraku, itu secara psikologis dia tidak berdaya secara moral. Kenapa? Karena dia punya rasa yang salah yang mendalam, sehingga dia menjadi lemah dalam mengasuh, menegakkan disiplin. Dia lemah sama anak-anaknya. Konflik batin. Jadi papa ya jadi raja. Sebagai raja aku harus menghukum Amnon, betul. Tapi sebagai ayah aku mencintai Amnon. Akibatnya ia memilih untuk diam dan pasif. Dia berharap waktu yang akan menyembuhkan atau menyelesaikan semuanya. Saudaraku, gambaran keluarga Daud ini, itu gambaran kita juga loh seringkali. Makanya saya selalu ngomong apa, jadi papa yang benar. Jadilah imam yang benar. Kamu mau bawa keluargamu kemana? Itu dimulai dari seorang papa yang takut akan Tuhan. Amin, bapak-bapak. Lemes. Amin, bapak-bapak. Kok bapak-bapak nggak ada yang amin? Semua mulut ngucapin amin dong, amin. Kamu itu jadi imam. Imam itu yang bawa ukupan ke Tuhan. Ini loh, lihat Daud, begini luar biasanya, dia harus bayar harga atas setiap dosa yang dia buat. Dan di dalam segi sosial budaya boleh saya katakan begini, putra mahkota itu adalah Amnon, anak sulungnya. Dia punya kedudukan istimewa. Maka dia tidak mudah menghukum Amnon secara politik. Dia hati-hati. Betul nggak? Ini pasti dong. Dia pakai taktik politik. Itu yang menjadikan penyebab dia diam, saudaraku. Daud diam. Daud tidak berkata apapun. Dan ini yang disesalkan. Ini sangat disesalkan. Saya bertanya, saudaraku, apakah kepasifan sebagai ayah menyelesaikan masalah? Tidak. Tetapi menimbulkan masalah baru. Kepasifannya memunculkan seseorang untuk mengambil tindakan terhadap Amnon, yaitu menyelesaikan Amnon dengan caranya sendiri, yaitu dengan cara apa? Membunuhnya. Itulah yang dilakukan Absalom, saudaraku. Kepasifan Daud itu membangkitkan seorang anak yang bernama Absalom untuk memberontak kepada bapaknya. Saya bisa bayangkan mungkin pangeran Absalom itu sedang berlatih panah. Dia tempel gambar Amnon sama gambar bapaknya mungkin di panah mulutnya mungkin ya. Jepret, jepret, jepret. Kenapa? Karena dia begitu jengkelnya. Kenapa bapakku diam? Ini adikku Tamar ini yang kucinta, yang kusayang. Sampai-sampai, tahu nggak saudaraku? Minggu lalu saya sampaikan, Absalom begitu mencintai adiknya Tamar, dia punya anak perempuan dikasih nama Tamar. Saking sayangnya dia. Jadi Anda bisa tahu betapa jengkelnya seorang Absalom ketika melihat kakak tirinya memperkosa adik kesayangannya. Satu itu. Yang kedua, dia melihat lagi di dalam kejengkelannya, kenapa bapakku tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai seorang ayah dan sebagai seorang raja. Hati-hati jadi orang tua. Itu loh saudaraku. Kemudian Absalom mulai
membarakan dirinya, semakin hari semakin menyeberangi untuk semakin tajam membenci Amnon, saudaraku. Maka dari cerita ini kita tidak bisa menghindari peristiwa-peristiwa yang melukai hati kita. Betul, saudaraku? Amin. Hampir setiap peristiwa punya potensi untuk melukai. Bahkan ada yang melukai sangat mendalam, sehingga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kita pulih, kita sembuh. Tetapi semuanya itu tergantung kita sendiri. Semuanya tergantung kita meresponnya. Maka saya mau ajak kepada kita semua, inti kesalahan Absalom pertama itu adalah apa, saudaraku? Dia merespon secara salah dari segala kehidupan yang dia lihat. Betul. Absalom itu sudah punya positioning yang baik sebetulnya. Tadi darah biru, dia tampan, bahkan dikatakan begini, orang-orang memuji ketampanannya. Dari kepala sampai kaki tidak ada cacatnya. Coba bayangin, tidak ada tokoh Alkitab yang lebih ganteng daripada Absalom. Sampai-sampai dia narsis, dia sampai buat tugu peringatan akan dirinya. Minggu lalu saya ceritakan itu kan, Absalom itu buat tugu loh. Tugu Absalom namanya. Padahal dia bukan seorang raja yang berprestasi, dia belum jadi raja. Bapaknya lebih terkenal dari dia. Bapaknya aja nggak buat tugu peringatan Daud. Tapi Absalom karena begitu narsis, dia mencintai dirinya. Dia berkata apa? Aku buat tugu peringatan akan diriku karena aku tidak punya anak laki-laki. Padahal dia punya 3 anak laki-laki. Kenapa? Karena Absalom punya apa ya, hitungan. Dia berkata begini di dalam hatinya, anakku tidak akan sehebat aku. Maka kalau anak aku tidak buat tugu peringatan ini, suatu hari ketika aku mati, orang akan melupakan diriku. Coba, itu orang sakit, saudaraku. Absalom sakit, Yonadab sakit, Daud sakit. Coba, ini orang sakit jiwa semua. Lalu itu dengan perhatian kok ketak-ketik malah. Lama-lama ngomong sendirian, pendetanya sakit loh, saudaraku. Mudeng ya. Ya ini dari cerita ini kita bisa lihat, Daud itu orang sakit. Sakit mentalnya. Dia orang depresi, saudaraku. Tapi dia dekat sama Tuhan terus. Yonadab pun sakit jiwa jahatnya. Coba. Itu kumpulan orang-orang sakit yang saling menyakiti. Absalom lahir di keluarga sakit. Dia semakin sakit. Istri Daud itu tertulis 8. Belum selir dan gundik. Saya kira pasti banyak complicated di dalam keluarga itu. Maka Absalom lahir dengan perjuangannya sendiri untuk membuktikan bahwa dia hebat. Di keluarga dengan anak-anak bapaknya begitu banyak. Maka dia lahir tampil menjadi seorang yang narsis, saudaraku. Banyak orang memuji ketampanannya. Bahkan di ayat firman Tuhan dikatakan dari kepala sampai kaki tidak ada cacatnya. Tapi saya mau melihat inti kesalahan dari Absalom yang pertama. Dari semua yang dia miliki itu kita simpan dulu. Dia hebat, darah biru, ganteng, semuanya taruh dulu. Tapi dia punya satu kesalahan. Inti kesalahannya adalah responnya yang salah dalam kehidupannya. Respon yang salah terhadap kehidupan yang melukai merupakan bukti kegagalan untuk menghidupi kehidupan ini. Maka semua yang diagungkan, semua yang hebat, keunggulan-keunggulan kita, kalau kita punya respon hidup yang salah, itu akan sia-sia, saudara. Contohnya siapa? Absalom. Ganteng, semuanya punya, semuanya dia pangeran. Tapi potensi semuanya terkubur karena responnya yang salah. Maka boleh saya simpulkan begini, saudaraku. Seberapa besar potensi yang kita miliki dan seberapa banyak kesempatan emas yang kita punyai, seperti yang dimiliki Absalom, tetapi ketika kita berespon salah terhadap peristiwa-peristiwa yang hadir, yang melukai kita,
maka semua potensi dan kesempatan emas itu akan melumer dan tidak memberi arti banyak lagi. Amin. Hati-hati dengan responmu. Satu pelajaran yang saya perhatikan dari berbagai macam kalangan manusia, saudaraku, bahwa respon yang salah terhadap kehidupan itu menjadi penyebab kematian. Kematian apapun. Responmu salah, mati kerjaanmu. Responmu salah, mati pelayananmu. Responmu salah, mati keluargamu. Betul? Betul? Responmu salah, mati berkatmu. Responmu salah, mati pernikahanmu. Semua mati anak-anakmu. Hati-hati dengan respon, saudaraku. Dengan cara apa seseorang berespon yang salah itu? Dengan cara melihat kehidupan dari sisi terluka hatinya. Absalom melihatnya begitu. Dengan cara melihat kehidupan ini sebagai dari sisi sebagai korban. Makanya jangan punya mental korban. Oh iya, aku dari 3 anak aku dibedain sendiri. Bangkit, dari 3 anak kau dibedakan sendiri. Kau mau dibawa Tuhan naik lebih dari 3 anak itu. Kok takut banget sih? Amin. Dugi mudah kurang ngantuk terus kok gitu ya. Ceritanya malah ketakut ibu. Datang hari Rebu apa enak, pastornya dongeng gitu. Ya, Bapak Ibu, kekristenanmu tadi nggak bisa bawa ku terbang tinggi. Bisa nggak? Bawa ku terbang tinggi. Terus apa? Oh ya, nyentuh hadiratmu di tempat tinggi. Stop, nggak mungkin. Kalau mentalitasmu korban, nggak mungkin. Kalau hari ini kau dibedakan, oh Tuhan mau bawa naik. Kalau hidupmu susah, paling ribet, kau mau dibawa lebih. Tak kasih tahu sekarang mulai hari ini. Apapun, siapapun yang sedang kau alami dalam hidupmu, jangan punya rasa korban. Satu. Yang kedua, kamu harus punya, tidak boleh nyimpan luka. Kau akan berkembang, saudaraku. Kau akan maju. Amin. Majulah. Karena cara melihat dari sisi yang terluka itu akan membuat siapapun seperti bom kar. Tahu bom kar nggak? Tahu. Nabrak sana, nabrak sini, lukai sana, ngelukai sini, ya kan? Begitu kan? Ya kan? Betul nggak? Betul? Dilukai sana, dilukai sini, menimbulkan keributan, menimbulkan kerusakan. Itu orang yang mentalnya korban dan hidup di dalam cara pandang sisi yang terluka hatinya, nggak sembuh-sembuh. Siapa musuhmu hari ini? Udahlah, biarin. Kamu urusin terus, kamu gila. Amin. Pak urusin terus, edan goenggo. Di mimbar yang kudus ini saya katakan, stop urusin orang yang jelekin kamu. Kamu bisa gila. Kamu urusin terus, kamu luka. Sudah mau kering dikorek lagi, mau kering korek lagi. Kamu jahat loh lama-lama. Kamu jadi jahat, kamu jadi Absalom nanti sama saya. Kamu mau bidik, mau habisin orang itu. Jadi cara melihat dari sisi yang terluka ini akan membuat korbannya tidak bersedia melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang melukai. Absalom begitu, semakin dia membara karena dia tidak bersedia melepaskan pengampunan, karena dia sedang menyemburkan kepahitan di dalam hatinya yang lebih dan lebih lagi. Wah, aku bunuh kamu. Absalom begitu, aku bunuh kamu. Tahu nggak? Absalom setelah Tamar diperkosa oleh Amnon, Absalom tidak sekonyong-konyong langsung membunuh, enggak loh. 2 tahun dia tunggu strategi. 2 tahun Bapak Ibu. Dia menunggu keadaan semuanya baik. 2 tahun dia baru menghabisi Amnon. Maka ketika seseorang menyemburkan kepahitan dalam hatinya, maka ia secara sadar atau tidak, ia sedang menanam benih kebencian dan balas dendam.
Maka pada malam hari ini seseorang, saya kasih tahu saudaraku, seseorang yang berespon salah, sebenarnya dia sedang menghancurkan hatinya sendiri. Dia sedang menghancurkan kehidupannya sendiri. Dan dia sedang menghancurkan pelayanannya kepada Bapaknya. Maka lagu tadi itu bohong. Kalau Anda masih benci sama sana, benci sama sini, jengkel sama sana, jengkel sama sini, nggak ngomongan sama sana, nggak omongan sama sini, melengos sana, melengos sini. Hei, kau masih belum selesai. Mudah enggak? Bertobatlah, pulang mulai senyum. Sama siapapun, di rumah pun, delok tonggomu sing benceke sekalipun, saudaraku, senyumlah. Amin. Benar. Itu susah loh, itu enggak gampang. Saudaraku, kalau orang dalam sisi korban, dia akan mengendapkan kemarahannya. Lalu suatu hari dia akan membidikan dendamnya itu kepada orang-orang yang melukainya. Ia akan negatif thinking biasanya, bahkan super negatif. Ia akan curiga, bahkan super curiga. Dan dia bisa menghalalkan segala persahabatan, semuanya, hanya untuk memperoleh tujuannya, selesai dendamnya dibalaskan. Maka dari kisah Absalom ini, saudaraku, ketika dia merespon salah dengan apa yang dia lihat tentang adiknya, ia memutuskan untuk menyelesaikan dengan caranya sendiri. Ngeri, saudaraku. Tapi pertanyaannya, kenapa ayahnya jadi sasaran? Yaitu karena kepasifan dari seorang Daud. Dia tidak melakukan seharusnya apa yang dia lakukan kepada Amnon. Akhirnya membuat Absalom semakin benci kepada bapaknya. Dan itulah waktu di mana Absalom menuju kepada kehancurannya. Saudaraku, peristiwa Tamar diperkosa oleh Amnon itu menyuburkan kebencian Absalom di dalam hatinya semakin dalam. Padahal dia punya chance untuk menggantikan Daud. Tetapi peristiwa itu akhirnya apa, saudaraku? Absalom terbunuh karena responnya yang salah. Absalom membunuh Amnon, tetapi tidak selesai di situ. Itu membuahkan dosa. Bencinya, dia ingin membunuh bapaknya, perang sama bapaknya. Bapaknya sudah puluhan tahun dia perang. Bapaknya punya strategi perang lebih hebat dari Absalom. Betul nggak, saudaraku? Loh, betul apa enggak? Contoh, siapa ya misalnya? Pak Yakub sama si siapa? Anaknya siapa, Pak? Ardu. Suruh bangun rumah, dia ciamik bapaknya masih. Loh, betul nggak? Pengalaman, betul kan? Bapaknya pasti lebih lihai bangun dibanding Ardo. Itu sama. Absalom nantang bapaknya, mau dibunuh bapaknya. Setelah Amnon selesai, dia mau bunuh bapaknya. Amnon bidik selesai, mati, bapaknya mau dibidik. Tapi dia lupa, bapaknya itu jago perang. Dia panglima besar, raja hebat. Dia punya strategi perang. Tahu, saudaraku? Cara perang Daud lihai, dibawa ke dalam hutan. Tentara Absalom mati lebih banyak di situ. Dihabisi oleh tentara Daud. Coba. Rambutnya yang panjang kecantol si Absalom. Naik bagal. Apa minggu lalu saya ngomong bagal? Perkawinan antara apa dan apa? Bayang no, keledai dan kuda merit, keluarlah bagal itu namanya. Mukanya kayak apa itu ya? Coba Anda bayangin sendiri. Bukan keledai loh. Ya, keledai sama kuda kawin, keluarlah bagal. Bagal itu yang dinaiki oleh Absalom. Mau perang, rambutnya cakep, saudaraku. Panjang. Cuantol di pohon. Padahal Daud sudah ngomong, aku tidak ikut perang, oke. Tapi lembutlah kepada putraku itu. Tapi pangerannya, salah satu tangan kanannya Yoab namanya, tangan kanannya Daud, jengkel sama si Absa karena ganggu. Dia mau berontak terus. Ketemu
pegal, habis. Dari cerita ini semua, saudaraku, dosa itu tidak akan pernah hilang dari bumi ini semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Orang yang dekat sama Tuhan tiap saat, Daud begitu sampai begitunya, tetap punya salah dalam dosa. Maka hari ini kita sudah melewati puluhan tahun hidup kita, kita sudah pernah dosa, dan itu tidak akan pernah hilang konsekuensinya. Amin. Kita harus menjalani itu. Tetapi sekarang yang harus kita lakukan, jalani konsekuensi dosa itu dengan ratapan hati. Dan katakan kepada Tuhanmu, aku minta ampun, aku tidak akan melakukannya lagi. Dan minta Roh Kudus memampukan kita. Dan janganlah tinggal di dalam kebencian oleh siapapun, dendam kepada siapapun. Cukup, saudaraku. Hidup ini sudah sulit. Nikmatilah hidup bersama dengan Tuhan, dengan kasih. Kalau hari ini ada orang-orang yang sedang mencerca, menjelekkan hidupmu, memojokkan engkau, jahat dengan dirimu, katakan kepada dirimu, itu duri dalam daging, supaya aku semakin lari. Bawa aku terbang tinggi. Amin. Siapa mau bertobat? Kita mau hidup bersih-bersih. Udah. Siapa tahu malam ini Tuhan panggil kita. Ya. Tapi bertobatlah mumpung ada waktu. Sekarang murahlah senyum. Murahlah baik hati. Benar, saudaraku. Respon itu penting. Orang sengak di telepon, jangan negatif thinking dulu. Kalau kamu netting langsung, berarti kamu orang yang sakit, luka. Loh, ini apa ya? Loh, pastornya kok sengak omongannya rodoan? Oh, mungkin positif thinking. Mungkin pastor baru capek. Yang kedua, mungkin pastor baru apa? Baru lapar. Amin. Pastor mungkin baru banyak pikir. Yo wes, gak usah netting. Belajar gitu, saudaraku. Amin. Lihat tuh, kalau Anda belajar begitu terus ya, enak hidupmu. Wah, enteng, bulu murah kenceng. Betul? Amin. Udah, yuk, ayo. Siapa yang mau hidup berdamai dengan tepuk tangan untuk Tuhan? Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral AND Mall lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.